Yang di YouTube saya klik nomor yang bisa dihubungi ya teman-teman. 08 Yang bilang Bang 15. Zuma jualan-jualan, lebih terhormat jualan daripada perpuluhan. Nggak urus. Saya kan nggak nipu. Iya betul. Sirik lu mau bikin juga DPO-nya aja itu ratusan juta. Banyak cerita kalian. Bepom bang. Bikin juga nya kalau kalian mau, kalau kalian sanggup. Baru juga masuk di pabrik udah gugur kalian, dompet kalian kosong keluar. Lu pikir gampang tuh ngurus-ngurus kayak gitu? Enggak, susah. Oke, kita sudah kedatangan tamu nih. Ada Bang Joni Situmorang. Iya, selamat siang Bang Zuma dan kawan-kawan. Siang Bang. Siang. Kristen ya? Iya, Kristen Protestan HKBP. Oke Wis, Bang, mantap baik. kali. Jadi untuk kita live saat ini adalah untuk cek akal ya Bang ya. Tema kita saat ini. Iya. Di sana ada cek menurut kodam, saya kalau juga di nggak sini ada perlu. cek akal. Sebelum kita cek akal, saya boleh bertanya Bang. Iya, boleh. 1 tambah 1 berapa Bang? Kok ketawa Bang? 2. Ya, bentar. 1 tambah 1 tambah 1. 3. Oke Bang, pintar. Baik, pertanyaannya silakan Bang, apa yang ingin disampaikan? Untuk saat ini akalnya Iya, saya Sambut dulu Uni Ripa, sahabat Uni Ripa. Udah ada suara. Oke Bang Joni aja dulu. Noise-nya di mana ini? Di Bang Joni. Oke. Iya, saya cukup menarik ya melihat perkembangan apologet berbagai agama ini ya, terutama Islam dan Kristen ini di media sosial. Dan saya melihat ada positifnya juga sih menurut saya ya. Jadi banyak orang yang tadinya tidak tertarik dengan sebuah ajaran, bahkan tidak tertarik dengan agama, itu jadi sekarang mencari tahu gitu loh. Nah, saya kira nggak apa-apa diteruskan, tapi menurut saya hanya masukan, mungkin buat teman-teman apologet termasuk Bang Zuma, harapan saya ini dari pihak Kristen ya, tidak ini gitu loh, tidak bahasanya mungkin bisa lebih sopan begitu kali ya. Soalnya saya ini melihat sampai contoh ya, Yesus itu dibilang daging busuk lah, terus juga mayatnya mati dan lain-lain begitu ya. Jadi maksudnya terlalu kasar ya. Jadi mungkin itu masukan aja buat Bang Zuma. Mungkin bahasanya bisa lebih lebih sopan dan wajar gitu. Karena menurut kami kan Yesus itu Tuhan gitu loh. Jadi kalau diomongin seperti itu tentu kita ya juga kurang terima gitu. Nah itu aja sih. Jadi saya punya pertanyaan ini. Apakah omongan-omongan seperti mencela agama lain itu tidak masuk pasal penistaan agama ya? Soalnya saya ini kan juga seorang pengacara baru ya, dan saya rencana lagi mendalami nih kasus penistaan agama. Kok sepertinya begitu bebasnya ya masyarakat kita berbicara di media sosial gitu ya. Nah ini kira-kira peran pemerintah ini dalam hal ini mungkin Kementerian Agama barangkali sensorshipnya seperti apa juga termasuk media sosial. Itu aja yang saya tanyakan. Mungkin Bang Zuma kok begitu beraninya ngomong seperti itu gitu. Apa nggak takut nanti masuk kantor polisi gitu ya dan di penjara? Makasih banyak. Udah itu aja. Oke, baik, saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di Islam itu sebenarnya dilarang memaki sembahan, dilarang kemudian menghujat, menista, menghina, itu dilarang.
Tapi ada satu hal yang kemudian meskipun Al-Quran mengajarkan umat Islam sebagai panduan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia kepada manusia dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Jadi hikmah itu artinya kasih sayang ya. Tetapi di ayat lain dikatakan illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim yang ada di antara mereka. Jadi kalau di antara orang yang zalim, ya kami harus keras. Kita belum pernah menemukan ada seorang muslim kemudian berdebat atau menolak, menghujat dan menista agama Kristen, enggak ada. Sejauh saya berdebat, tugas saya sebagai seorang muslim itu membela Yesus. Saya tidak pernah menghina, menistakan Yesus. Justru, mohon maaf nih, justru Bible dan orang-orang Kristen inilah yang kemudian menista Yesus itu. Berat ya penghinaan dan penistaan Kristen itu terhadap Yesus. Kalau umat Islam itu tidak. Umat Islam itu justru menolong untuk meluruskan ajaran Yesus yang kemudian dibengkokkan oleh orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berdialog, umat Islam itu khususnya saya selalu menyajikan data. Ketika saya mengatakan kalau level dialog itu sudah susah untuk kita arahkan, biasanya saya mengatakan bahwasanya Anda harus sadar bahwa yang Anda sembah itu adalah mantan mayat. Itu bukan menghina, itu bukan menghujat, karena dalilnya ada. Seperti misalnya dalam Roma 10 nomor 9, 14:9. Ya, 14:10. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Roma 14:10 ya, Roma 14:9, bahwasanya untuk itulah Yesus menjadi mayat untuk kemudian dibangkitkan hidup kembali agar menjadi Tuhan untuk kita. Nah, berarti dia harus jadi mayat dulu baru jadi Tuhan. Atau sekali waktu level diskusi suasana di forum diskusi itu lagi memanas, ya saya katakan saja bahwa Anda begitu menghina Allah, menghina Tuhan saya. Paling tidak Tuhan saya itu tidak pernah netek, sementara yang Anda sembah netek. Itu bukan menghina, itu fakta yang dipaparkan. Jadi secara fakta di lapangan, sebagai orang hukum ya, saudara harus memahami bahwa ketika saya menjelaskan bahwa kotoran manusia itu busuk, itu saya tidak sedang menghina. Itu saya sedang memaparkan fakta yang sesungguhnya. Jangan kamu mengatakan tai itu busuk. Oh, nggak bisa. Kotoran manusia itu busuk. Meskipun mereka malamnya menelan buah durian dengan biji, dengan kulitnya sekalipun, tetap aja bau. Karena dia harus melalui proses mesin pencernaan yang memang tugasnya adalah membakar semua apa yang masuk ke dalam. Jadi ketika menjelaskan warna merah adalah merah, hitam adalah hitam, kafir adalah kafir, muslim adalah muslim, itu tidak ada penghinaan di sana. Lukas 27 nomor 11 misalnya ya kan. Bagaimana Yesus diceritakan netek, itu tidak menghujat. Nah, hanya saja mungkin karena di dunia debat, maka yang mendengarkan diskusi itu, debat itu, kalau nggak sanggup mendengarkan ya tinggalkan. Kenapa demikian? Karena negara ini juga menjamin setiap pemeluknya untuk mengamalkan, mengajarkan, melakukan rutinitas ritual sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Islam diseru untuk menyeru. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Disuruh menyeru, disuruh menyampaikan, disuruh berdakwah. Kita harus tablik. Nah, Kristen juga begitu. Markus 16:16, Matius 28 nomor 19. Kristen juga disuruh diperintahkan juga itu. Jadi Islam datang, Kristen datang, bertemu dalam dialog, dalam kelas dialog. Maka itu tidak kena ranah hukum selama mereka memang berdiskusi, bukan monolog. Makanya kita Islam itu menghindari monolog ini. Tidak sama seperti teman-teman yang ketangkap seperti Ustadz Tahya Waloni.
MKC, Saifuddin Ibrahim, siapa lagi? Banyaklah teman-teman yang ketangkep itu karena mereka menolak, bukan dalam ranah diskusi. Saya kira begitu, Bung. Terima kasih. Mapelai. Ya, Bang Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joni silakan dibuka mic ya. Tadi saya mute karena Saya sudah tangkap poinnya, tapi kami ya mungkin bukan perwakilan HKBP resmi ya, tapi saya dan beberapa teman pengacara sedang menganalisa ya, dan barangkali nanti ketika pada waktunya kita juga akan ya melakukan tindakan gitu loh bagi teman-teman yang menghina khususnya agama Kristen Protestan, begitu. Terima kasih. Bang, aku Iya, tambah sedikit tapi ya, Bang. satu hal, Bung, sebelum mungkin saudara pamit, bentar, host. Bagaimana dengan agama Anda yang secara terstruktur, sengaja dan masif menghina agama kami? Ini bukan lagi perorangan, tapi secara agama. Agama Anda itu menghina umat Islam, menghina sembahan umat Islam. Itu gimana itu? Jangan sampai Anda sibuk kemudian mencari kuman di seberang lautan, sementara agama sendiri itu ibarat laksana gajah di pelupuk mata Anda, keluar masuk di lubang hidung kiri kanan Anda, tapi Anda tidak sadari. Ingat sekali lagi, agama Anda itu berdiri di atas hinaan terhadap Islam. Mungkin ini Anda tidak sadar. Agama Islam itu contoh. Agama Islam itu dikatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sementara ini sebagai bahan pemikiran buat saudara sebagai sarjana hukum dan teman-teman yang ada yang berkecimpung di dunia hukum dan juga seagama dan sekeyakinan dengan Anda. Tolong sampaikan pesan saya ini, bahwa Kristen itu asalnya dari Romawi, kitabnya menggunakan bahasa Yunani, dan Tapi sembahan barangkali mereka itu Anda bisa melihat ini ya, rekan kita yang lain apologet ada yang tidak sampai menghina gitu loh. Nah itu barangkali bisa jadi acuan kita nanti. Mungkin nggak apa-apa yang lalu-lalu, iya. tapi kita bicara ke depan lah, bicara ke depan supaya bangsa kita ini juga bisa lebih ramah lah dengan perbedaan agama, begitu maksud saya. Iya, oke. Saya menghargai itu, Bang. Cuman ini pesan secara umum saya sampaikan mewakili teman-teman apologet. Jadi jangan sampai kita menginginkan mencari kemudian korban kambing hitam, tapi kita sendiri tidak menyadari bahwa sebenarnya puncak terjadinya dialog itu dikarenakan karena agama Kristen itu sendiri. Contoh, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi seketika di dalam Bible milik orang Kristen, di situ Yesus disebut sebagai anak Allah. Di dalam Markus 1 nomor 1 misalnya. Apa susahnya orang Kristen menggantikan kata Tuhan kami itu dengan kata Tuhan atau kata dewa? Bukankah asal usul kitab Kristen itu menggunakan bahasa Yunani, dan bahasa Yunani penyebutannya di situ Theos. Theos ketika diterjemahkan ke Indonesia artinya dewa. Kenapa harus ke Allah gitu? Kemudian kata Allah itu A-L-L-A-H diumpetin, lalu disebutnya dengan sebutan Allah. Ini juga perlu dipikirkan oleh orang Kristen. Karena kalau orang Kristen itu percaya diri menggunakan kitabnya dalam bentuk original teks, saya rasa Islam Kristen tidak perlu berdebat. Jadi kita tidak berpikir menghabiskan kemudian botol-botol yang ada di warung, botol minuman keras. Jangan kita berpikir mau menghancurkan botol minuman keras yang ada di warung, sementara botol minuman keras di dalam dada manusia itu tidak dihancurkan. Pabriknya yang harus dimatikan. Pabriknya itu adalah kitab Anda sendiri. Itu harus Anda pikirkan. Coba Anda bayangkan itu, tidak ada Allah selain Tuhan. Yang seharusnya tiada Tuhan selain Allah, atau tidak ada Tuhan selain Bapa. Tapi ada kata Allah diambil itu padahal kalau Anda lihat di KBBI, A-L-L-A-H itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sementara kitab Anda masuk ke Indonesia diterjemahkan bukan ke dalam bahasa Arab, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sejatinya Theos ketika masuk ke Indonesia bukan Allah atau Allah, tetapi adalah
dewa. Ini dipikirkan dulu. Iya, saya coba juga lagi mempelajari apologet Silakan. Kristen. Contohnya Elia Miron itu saya lihat tidak ada kata-kata kotor ya. Tapi saya coba perhatikan nanti apologet yang lain gitu. Jadi kita coba sebetulnya hanya berbicara bahasa. Ini bagus juga tentang diskusi agama dan perdebatan agama. Tapi maksud saya bahasa-bahasa kotornya itu yang kita akan pelajari gitu loh. Oke, begini Bang. Saya tidak Lagi, Bang. mengancam, tapi kami ya Oh, nggak apa-apa. Bang Juma tahu Diancam ya, pun kami kami orang nggak Batak. pernah takut, Bang. Kami nggak pernah takut. pengacara-pengacara Iya. kita banyak gitu loh. Artinya Iya, kami juga sedang banyak membicarakan pengacara. juga di tingkat suku Jadi kami gini, gitu ya. begini aja sederhananya, Bung. Bisa tidak kami umat Islam itu mengambil kata Yesus, lalu kami nisbahkan kepada dewa? Bisa nggak? Saya nggak Misalnya, terlalu paham sih tentang agama, maksud saya. misalnya kita gini, Bang, hanya- sabar. Misalnya kan tadi menurut bahasa itu masalah bahasa, oke. Kami ambil kata Yesus, kami nisbahkan kepada dewa. Zeus Brahma, Zeus Krishna, Zeus Wisnu. Bisa nggak? Yesus Brahma, Yesus Wisnu, Yesus Krishna. Bisa nggak? Atau Yesus Bal, Yesus Zeus. Bisa nggak itu? Kira-kira menghina nggak itu menurut saudara sebagai orang hukum? Ya kembali lagi nanti kami sedang mempelajari sih. Tapi maksud saya senang aja sih dengerin ada perdebatan. Tapi kata-kata kotor dan kata-kata makian, bully-bully Tuhan itu yang menurut saya perlu digarisbawahi. Ya barangkali masa lalu nggak apa-apa. Tapi ke depan ini kita coba akan ajukan ke pemerintah barangkali ya supaya teman-teman apologet ini juga diawasin gitu. Urusannya bahasa-bahasanya. pemerintah. Kalau saya sih gini ya abangku, Bang Joni. Sebagai sarjana hukum, galakkan kekuatan untuk minta kepada lai menghilangkan semua istilah Islam di Al-Quran. Baru Anda bisa mencari siapa penghujat, siapa penista. Kalau selama lembaga kitab Anda itu masih menggunakan istilah-istilah Al-Quran di dalam Bibelnya orang Kristen, ya sama aja. Berarti sama aja Anda membersihkan wajah dengan menggunakan air bekas cucian piring. Nggak akan bersih. Lebih baik Anda mempersatukan kemudian persekutuan gereja Indonesia, lalu hapuskan semua istilah-istilah Islam di dalam Bible. Maka tidak perlu ada dialog kayak begini. Islam ya Islam, Kristen dengan Kristen. Tapi kan sekarang tidak. Kitab Anda itu masuk ke ranah Islam. Sampulnya aja Alkitab. Apa dasarnya Kristen menggunakan kata Alkitab? Nggak ada. Kenapa tidak menggunakan saja Bible atau buku-buku atau apalah gitu, yang penting tidak menyinggung perasaan kami umat Islam. Karena kata Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Jadi yang memicu perdebatan ini sebenarnya dari pihak saudara. Kalau Alkitab Batak sih Bibel, namanya Bibel. Tapi di Alkitab Indonesia sip. Alkitab. Itu yang salah, karena nyinggung perasaan kita gitu loh. Sebenarnya tidak perlu. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu tugasnya mengayomi, melindungi, menyayangi, mengasihi alam semesta. Tidak perlu ada diskusi-diskusi kayak begini. Tapi karena agama saudara, ya parah bang, parah. Sehingga kami hadir untuk meluruskan itu. Jadi dalam hal ini kami korban. Tuhan kami dipakai sebagai bahan olok-olokan di dalam kitab saudara. Coba Anda baca. Cuma keberatan kata Allah itu dipakai sebagai Tuhannya orang Kristen begitu. Seluruh istilah-istilah Al-Quran itu harus dicabut dari Bible, supaya tidak ada kisru antara dua agama ini. Biar kita duduk rangkulan gitu loh. Gak perlu kita dialog agama. Silakan lakum dinukum waliyadin. Tapi Kristen mencoba masuk ke ranah jantungnya umat Islam dengan mengambil istilah Quran. Ini yang merusak persaudaraan. Coba ya teman ya, coba kita lihat di dalam Efesus 2 nomor 6 nomor 7. Allah mengosongkan diri, tidak mempertahankan kealahannya dan mengosongkan diri, lalu Allah kemudian mengambil rupa manusia dan menjadi seperti manusia, dan Allah kemudian mati digantung di atas pohon. Sakit hati kami bang. Kalau dikatakan Theos, dewa atau Bapa datang dalam rupa manusia, tidak masalah. Ini Allah. Sebenarnya kata Allah, kalau Anda orang hukum,
Tidak ada dasar pijakannya orang Kristen menyebut ALLAH dengan sebutan Allah. Sebutan Allah itu adalah cara gereja mengumpetin sembahan umat Islam agar tidak diketahui bahwa mereka menggunakan nama Tuhan kami. Makanya disebut Allah. Coba Anda perhatikan. Ejaan apa yang bisa membenarkan penyebutan Allah itu? Enggak ada. Tapi karena semata-mata ingin menyembunyikan identitas Tuhannya umat Islam yang ada di Bible, maka gereja pada mulanya diajarkan dengan menyebut nama Allah. Apa itu Allah, Bang? Apa itu Allah? Enggak ada kan? Itu berasal dari kata Allah. Kristen tidak berani menyebutnya dengan sebutan Allah. Kenapa? Kapan mereka mengatakan Allah, berarti ketahuan bahwa mereka ambil Tuhannya umat Islam. Makanya mereka membacanya Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah dan seterusnya. Ya, saya menghargai abang saya ini sebagai orang hukum untuk berbicara kerana hukum, berbicara kerana yang benar. Dan ingat, kami umat Islam tidak pernah gentar, Bang. Kami agama jihad, kami agama berjuang. Sampai tetes darah terakhir pun umat Islam itu tidak akan pernah takut. Karena kalau umat Islam itu bukan agama jihad, negara kita tidak merdeka dari penjajah. Itu dulu, silakan. Di sini lagi azan, teman-teman, mungkin yang lain bisa masuk. Bang Joni, silakan dibuka mic-nya. Masuk. Ya oke, terima kasih banyak. Saya kira cukup. Nanti barangkali Bang, satu saya pertanyaan akan ke Bang Joni. kumpulkan bahan dulu. Bang. Terima kasih. Bang Joni, tadi kan Bang Joni bilang sedang menganalisa dan mempelajari komal kita ini. Apa kabar dengan komalnya teman-teman Kristen? Apakah Abang sudah menganalisa dan mempelajari seperti komalnya Bom, Agatha, Siopiatul dan yang lain sebagainya? Sedang mempelajari semua, termasuk yang Kristen. Termasuk yang Kristen. Ya. Bang Joni, Abang pengacara muda. Udah sering beracara ya, Bang ya? Atau belum pernah sidang ya, Bang? Baru. Oh, belum pernah sidang. So sudah, tapi Oh, bukan udah sidang. untuk agama. Kita ini lagi mempelajari kasus penistaan agama. Kalau untuk kasus lain sudah. Oke, baik. Kalau penistaan agama itu masuk di pasal nomor berapa ya, Bang? Ya kalau bicara itu nanti spesifik kita bisa diskusi. Enggak, pasal berapa, Bang? Cuma ya, pasal berapa ya, Bang? Ya di Google aja kan bisa, nggak perlu kita. Oh, pasal di Google. Oke, baik. Kalau ITE pasal berapa, Bang? Ya KUHP semuanya ada di situ, ada di. Oh, semua ada di KUHP. Gak apa-apa ya, Bang. Baik. Tadi bawa pemerintah nggak ada urusannya di sini, Bang. Nggak, saya sebetulnya tidak ada. Ntar dulu, Bang. Saya ngomong dulu. Kalau di dalam pasal itu, Bang, pasal 28 baca juga. Setiap warga negara itu ya bebas mengeluarkan pendapat. Jadi Abang nggak boleh membatasi orang berpendapat, tapi tidak boleh bebas yang kebablasan. Ada aturannya, ada hak dan kewajiban. Hak asasi kami di sini juga bebas, Bang. Tapi perlu diterangkan tadi Bang Juma, ya perlu sopan santun. Kami Muslim itu udah tugas kami dalam Al-Quran itu tadi. Bang Juma udah membaca loh tadi surat Ali Imran 104 itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Kita ini umat Islam, Bang, diperintah untuk berjamaah. Ya, mencegah kemungkaran. Kemungkaran apa yang sering kita cegah itu? Itu LAI itu tuh. Jadi Abang baca LAI itu semua istilah-istilah Islam di sana. Baguslah, Anda ajak kok. Kalau bisa ajak saudara Hotman Paris itu. Ya kalau Anda masuk di Peradi, ajak Oto Hasibuan sekalian. Kalau Bang Oto, mereka mungkin nggak tertarik dengan yang seperti ini. bisa, Bang. Kalau Anda kok, saya antar, Bang. Kalau mau ke Jakarta, saya antar ke Kopo Joni. Temu beliau bisa kok. Sekalian bawa bawa ini acara atau bawa ini kasus. Supaya viral ini LAI ya kita soroti dulu gitu loh. Kenapa ini LAI? Ntar dulu, Bang. Kenapa ini LAI tidak mau ya menghentikan menista agama Islam? Itu yang penting. Ini dulu, Bang. Jadi menurut tadi Bang Juma, sebelum mengeritik rumah orang, bersihkan dulu rumah Anda. Jangan sampai rumah Anda yang begitu kotor, Anda sok-sok mengkritik rumah orang, ya nggak bisa juga. Jadi intern dulu diselesaikan, Bang, intern dulu. Ya, jadi itu loh, Bang, ya. Jadi, oke. Jadi
dasarnya itu saya tidak ingin bermusuhan seperti yang saya bicarakan di awal. Yang lalu lah gitu loh. Tapi yang ke depan ini kan biar negara kita ini kondusif gitu loh. Bener gak? Supaya warga negara kita sesama perbedaan ini bisa berdamai gitu kan. Jangan sampai nanti ada perpecahan. Ini damai-damai aja kok, Bang. Itu aja tujuan saya. Bang, damai-damai aja kok. Setiap warga negara bebas mengeluarkan pendapatnya di depan umum. Setiap warga negara juga patuh terhadap undang-undang yang mengatur. Bang Juma, Bang kok pengacara kok nggak ngerti sih? Ada video Bang Juma yang terbaru, saya kebetulan dapat dari grup WA 1 menitan lah. Ya itu udah bicara mayat-mayat seperti itu. Jadi maksud saya itu kayaknya sudah terlalu. Itu tertulis, menurut Bang. saya udah berlebihan gitu loh. Itu tertulis, Bang. Ada mayat Tuhan, Bang. Di Bible itu tertulis mayat Tuhan. Setiap kamu makan roti ini juga kamu memberitakan kematian Tuhan. Ada Maria Magdalena datang ke kuburan, ditegur oleh 2 malaikat, mengapa engkau menangis? Kata Maria Magdalena, mayat Tuhan diambil orang. Tuhanku diambil, ada Bang. Tidak mungkin juga Yesus dikubur hidup-hidup. Pasti jadi mayat 3 hari. Ada Bang. Itu bukan nista, fakta. Abang jarang baca Bible nih. Sebetulnya memang benar mati. Maksud saya bahasanya terlalu vulgar gitu loh. Ya nggak bisa daripada baju mak balik dikubur hidup-hidup. Lebih bagus mana Bang? Dikubur hidup-hidup. Ya itu bisa-bisa aja. Maksud saya kita kan mau mengurangin apa